Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Anak Terang Ministry. Sekarang kita mau cerita Alkitab dengan tema Waktuku Berharga. Kita akan sama-sama membaca satu ayat firman terlebih dahulu ya, yang terambil di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekarang kakak mau ajak kamu untuk kuis terlebih dahulu. Kuis kita semuanya tentang waktu. Oke, kita sama-sama lihat kuis kita. Yang pertama, dalam satu hari ada berapa jam ya? Jawabannya adalah ya 24 jam. Oke, selanjutnya. Dalam 1 jam ada berapa menit? Dan jawabannya adalah 60 menit. Betul sekali. Sekarang, 1 menit ada berapa detik? Jawabannya adalah 60 detik. Betul. Berikutnya. Kalau kita tidur 8 jam, berarti sisa waktu kita dalam sehari berapa jam? Ayo, dan jawabannya adalah 16 jam, betul sekali. Nah, menurut kamu, waktu itu bisa diulang lagi enggak? Tentunya tidak bisa, betul. Nah ini. Berikutnya yang terakhir, kalau kamu terlambat bangun pergi ke sekolah atau ke sekolah minggu, apakah waktu bisa menunggu kamu? Jawabannya adalah tidak, tentu saja waktu nggak nunggu kita ya. Nah dari kuis tadi kita belajar satu hal, kalau waktu itu berharga, nggak bisa diulang dan tidak akan menunggu kita. Jadi waktu itu terus berjalan. Nah, dalam cerita Alkitab kita hari ini, kita mau cerita tentang 2 orang yang memakai waktu dengan cara yang berbeda ketika Yesus datang ke rumah mereka. Kita akan belajar kisah Alkitab di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Kita dengarkan kisah ini bersama-sama ya. Nah, di dalam kitab Lukas 10 tersebut diceritakan kalau Yesus mau mengunjungi sahabat-sahabatnya yang di Betania. Jadi sahabat-sahabatnya itu tinggal di Betania, yaitu dekat Yerusalem. Tuhan Yesus itu sudah beberapa kali loh ke rumahnya. Dan kali ini Tuhan Yesus lewat di sana dan mengunjungi mereka juga. Nah, di sana tinggallah 2 orang sahabatnya, yaitu Maria dan Marta. Nah, mereka udah kenal baik dengan Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya saat itu. Nah, jadi yang datang itu bukan cuma Tuhan Yesus ya, ada murid-muridnya juga Tuhan Yesus yang datang. Nah, ketika ada orang datang biasanya kan sibuk ya kita ya, sediain apa aja coba. Ada makanan, ada minuman, rumahnya dibersihin. Wah, itulah yang dilakukan oleh si Marta. Dia sibuk sekali melayani. Dia bikin kue, dia bikin makanan, dia bikin minuman, dia bersihin rumahnya, dia beres-beres semuanya. Sibuk sekali sampai dia merasa capek banget. Nah, di sisi lain ada saudaranya juga, namanya Maria. Nah, Maria berbeda. Maria pakai waktunya untuk mendengarkan perkataan Yesus. Nah, jadi di zaman dulu kalau orang yang mau menganggap seorang itu guru, dia akan duduk di bawah kakinya dan mendengar semua ajaran-ajarannya. Nah, jadi dia mau menjadi murid yang mau belajar dari Yesus. Dia mau pakai waktunya dengan sebaik mungkin karena dia tahu Yesus itu datang ke rumahnya dan dia mau pakai waktunya dengan sebaik mungkin. Nanti kan kalau Tuhan Yesus pulang dia udah gak bisa belajar lagi kan. Nah, dia mau berusaha pakai waktunya untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan.
Nah, di tengah-tengah Marta itu udah capek sekali melayani, dia kerja keras, dia merasa lelah dan merasa kesel banget. Nah, disitulah dia protes, dia marah, dia kesel, dia bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, Engkau tidak peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku." Nah, katanya sih Marta, dia minta Tuhan Yesus itu untuk suruh si Maria bantu. Kok dia cuma duduk-duduk doang sih? Kok dia nggak bantu? Nah, tapi Tuhan Yesus itu tidak memarahi Maria atau tidak memarahi juga si Marta. Tuhan Yesus bilang, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, apa sih maksud Tuhan? Apakah salah Marta itu bekerja? Tentu saja tidak ya. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan dan mengajarkan bahwa kita perlu pakai waktu kita dengan baik. Jadi bukan hanya cuma sibuk-sibuk doang, tetapi juga kita pakai waktu untuk Tuhan, kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita pakai untuk dekat sama Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar kalau waktu adalah hadiah dari Tuhan yang berharga. Seperti Maria, dia tahu ketika Yesus datang kepadanya itu adalah waktu yang berharga, waktu yang khusus, dia mau pakai itu dengan sebaik mungkin. Nah, hari ini kita belajar, kita pakai waktu kita bisa buat apa aja sih? Anak-anak, memang kita bisa pakai waktu kita untuk banyak hal. Untuk jalan-jalan, kita pakai untuk bermain sama teman, kita pakai buat nonton, kita pakai buat lihat media sosial, main HP, terus atau kita pakai buat main game. Apakah tidak boleh melakukan semua itu? Ya nggak apa-apa, kan nggak masalah ya kalau main sama temen, jalan-jalan, nonton, main game atau main HP itu boleh saja. Tetapi kalau semua waktu dihabiskan untuk melakukan hal tersebut, ya waktu kita habis dong. Nah, jadi hari ini kita belajar untuk isi waktu kita juga menyenangkan hati Tuhan, melakukan kegiatan, melakukan hal-hal yang bikin hati Tuhan senang juga, yang bikin kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Misalnya, kita berdoa sama Tuhan, kita rajin datang ke sekolah minggu. Ingat, hari Minggu itu hari yang spesial, di mana kita itu mengkhususkan waktu kita untuk Tuhan. Nah, isilah itu dengan berharga. Ke sekolah minggu kan cuma beberapa jam. Habis itu kan kita bisa pergi jalan-jalan. Nah, begitu juga kita pakai untuk dengar firman Tuhan atau kita baca sendiri Alkitab. Nah, kita juga bisa pakai untuk memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Dan juga kita pakai untuk belajar. Bisa belajar firman Tuhan dan juga bisa belajar hal-hal yang baik. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita lakukan juga. Waktu yang ada itu banyak Tuhan sudah kasih. Jangan sampai kita habiskan untuk main game semua. Tapi kita juga pakai untuk hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah anak-anak, hal baik yang kita pakai di dalam waktu kita itu akan menjadi waktu yang berharga. Tidak akan sia-sia kalau kita pakai sesuatu hal waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, diingatkan lagi kepada kita di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ingat, firman Tuhan ini ingatkan kalau kita bisa pakai hari-hari kita, waktu kita dengan bijaksana. Bukan hanya pakai untuk hal-hal yang sia-sia saja, tapi kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan.